Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa di PowerPoint Mania. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sebuah intro dalam presentasi di PowerPoint. Contohnya akan seperti ini. Misalnya saya membuat sebuah presentasi PowerPoint kaitannya dengan media pendidikan, atau pemirsa bisa mengganti apapun temanya dan sebagainya. Intronya biar lebih menarik dan terkesan profesional. Contohnya saya akan perlihatkan, misalnya yang sudah saya buat seperti ini. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Ponjong dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selamat menikmati pembelajaran. Nah, ini maksudnya intro sebelum masuk ke materi. Saya buat ini tapi yang akan kita bahas adalah yang setelah kita masuk ke klik enter ini. Setelah ini yang akan kita bahas di sini dan akan saya jelaskan tutorialnya. Ini yang saya maksudkan. Jadi intronya dibuat seperti pintu-pintu yang sedang membuka, kemudian diselingi dengan musik intro yang bagus, yang sesuai dengan kemudian kita tuliskan selamat dan sebagainya yang sesuai dengan pemirsa yang inginkan. Dan tampilan intro yang seperti inilah yang akan saya jelaskan tutorialnya. Nah, kemudian setelah itu kan kita bisa sebelumnya langsung masuk ke, biasanya kan masuk ke sini nih ke menu. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya buat tentang media pembelajaran saya. Tapi saya tidak masuk ke ini dan yang tadi, tapi yang baru saja kita lihat tadi itu. Ini media pembelajaran saya yang sudah jadi, tapi kita tidak masuk ke sini tapi masuk ke yang ini tadi yang saya maksudkan. Ini soal lagi, yang misalnya ini cara membuat intro presentasi yang menarik dan kelihatan sangat profesional. Saya akan jelaskan tahap demi tahap. Silahkan pemirsa simak. Kalau ada yang tertarik bisa ditiru, atau mungkin bisa membuat kreativitas yang lain dengan ide yang sama, barangkali seperti itu. Silakan. Nah, seperti ini contohnya tadi. Jadi kita klik awal, biarkan pemirsa atau yang nonton tuh melihat apa yang akan kita disampaikan dengan judul seperti ini. Tapi tetap menarik, misalnya tetap mereka konsentrasi ke sini dan lihat dengan istilahnya terkagum-kagum dulu lah, atau menarik perhatian mereka dulu lah, seperti itu. Nah, jadi intinya error. Nah, intinya di sini. Ini ada ini ya. Ini. Kita akan sebetulnya ini adalah gabungan dari bentuk shape tersendiri, bentuk-bentuk tersendiri yang saya gabungkan. Tapi kalau tidak ke slideshow, maka bentuknya seperti ini. Jadi ini pisah-pisah. Ini satu, tapi seperti tirai tadi itu sebenarnya ini terpisah-pisah. Satu. Memang saya sengaja. Ini kembali lagi ke kreativitas pemirsa sekalian, diri sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah pisah-pisah. Nah, cara membuatnya kemudian ini juga sama. Ini adalah bentuk-bentuk yang memang sudah disediakan di
dimana di slide atau di menu di PowerPoint. Nah, sekarang saya akan hapus semuanya dan kita akan buat satu demi satu. Jadi mungkin agak lama pemirsa, jadi kalau tertarik silahkan menonton sampai selesai. Apabila tidak ya, nah, kita akan membuat bagaimana ini masing-masingnya. Ini kalau ini nggak usah ya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi membuatnya kapan sampai itu saja. Nah, tinggal di dalamnya kan ada tulisan seperti ini. Oke, kita langsung saja, kita akan membuat tirainya tadi itu. Kemudian sebetulnya saya ngambilnya dari sini, shape ini. Shape ini kan di sini ada bentuk, nah ini seperti moon. Bentuk moon. Nah, bentuk moon kan segini. Bentuk moon ya, oke. Udah ada bentuk moon sedikit kan. Bentuk moon ini kemudian saya akan buat ke format 3 dimensinya. Nah, ini bentuk moonnya kita akan ke 3D formatnya. Kemudian top and bottomnya kita rubah. Ini kira-kira apa ya? Ya agak, kita buat 35 misalnya, ini aja. Terus ini juga ke 30 ya. Terus kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Baru seperti ini. 3D-nya masih kurang, konsep 3 dimensinya masih kurang. Kita masuk lagi ke sini untuk melihat format, itu bisa lihat ke format untuk mencari 3D-nya, atau klik kanan seperti ini, klik kanan di shape atau bentuknya itu format shape-nya. Kita akan masuk langsung ke 3D. Nah, di 3D-nya kita tadi 36, kita buat aja 50. Bisa ditulis langsung, bisa tidak. 50. Ini juga 50. Kita lihat sudah seperti apa. Oh, ini berarti shape di dalamnya masih kurang ya. Lihat jadinya ininya masuk ke berapa, 11. Ini height-nya 15 contoh. Nah, lumayan, ini sudah bisa dilihat. Nah, 3D-nya sudah kelihatan. Dan kita warnai apa tadi, warnanya adalah ini misalnya. Nah, warnanya sudah kelihatan. Ini karena masih ada garis pinggir-pinggirnya, kita hilangkan garisnya, no line. Nah, jadi sudah 3D-nya sudah kelihatan. Nah, ini nanti kan seperti yang tadi. Jadi ini tinggal kita copy, Ctrl D langsung. Ctrl D kita, kemudian bentuknya seperti ini, di sini ada, di sini ada. Ini berarti harus menghadap ke sini, saling berhadapan, maka kita masuk ke rotasi. Yang samping di format ada rotasi, kemudian kita berubah ke sini lah. Rotasi ini, kemudian flip horizon tadi itu. Nah, rotasi, flip horizon. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang tadi itu, masukkan ininya sama tadi. Kan cuman sama ini. Kemudian ini agak ke sini, ini agak ke sini. Ke sini menyesuaikan, ini agak ke sini. Agak ke sini. Agak ke sini. Awalnya seperti ini. Kemudian kita buat yang atas. Yang atas ya kita kontrol D lagi. Dia duplikat, namanya kontrol D itu maksudnya wakili duplikat. Kemudian kita arahkan ke format, kemudian kita balik horizonnya tidak. Nah, ini ke sini. Berarti ini. Nah,
rotasi yang 90, rotasi yang 90. Kita masuk ke sini, artinya ini kurang besar. Nah, ini besarin. Sudah modelnya seperti ini. Kemudian ini atau ini itu kita ganti format di sini. Ini 50 juga ini. Ini juga 50. Terus ini yang 13, ini 6 saja. Nah, ini menyesuaikan dengan, kemudian ini yang nomor 2 tadi ya, dan ini yang ini. Nah, ini kita lihat dulu seperti itu. Ini 13 tadi, ini 6. Dan material yang ini atau yang ini enggak, ini ya, ini ya, ini ya, ubah. Nah, kalau ini sudah seperti ini, tinggal kita duplikat home, kemudian painter duplikatkan ke sini, terus painter duplikatkan ke sini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kan konsepnya ada dua bentur-bentur seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. Kita tinggal bunturnya ya sama ini. Misal tinggal buat ambil dari ini, tinggal ke diklik, kemudian lihat dan ke atasnya taruh di atasnya. Ini juga sama, taruh di atasnya. Cancel, klik kanan, taruh di atasnya. Seperti ini. Kemudian ini kalau ini duplikat lagi, Ctrl D. Seperti biar seperti ya, sebenarnya kan gini seperti 2. Ctrl D di sebelah sana. Ini masih ada di paling atas, taruh atas. Ini taruh atas, seperti ini. Kemudian kalau yang ini ada 2 ya, itu ya, seperti itu. Nah, intinya nanti bunturnya ini juga dimasukkan ke paling atas. Nah, ini kan sudah agak mirip, bunturnya masukkan paling atas. Nah, seperti itu. Tinggal ini sama, ini juga saya ambil dari shape, bentuk shape, kita masukkan ke paling atas, range in front of. Ini juga sama, range in front of atau paling atas. Kita ini kan cuma hiasan, taruh sini, ini taruh sini. Nah, untuk ini kita sudah hampir jadi. Jadi kalau kita slideshow akan bentuknya kan seperti ini. Nah, agak mirip-mirip juga, cuman ini agak kebesaran, terlalu besar. Jadi ini nanti menyesuaikan dengan itu, nanti pemirsa aja yang bisa menyesuaikan sendiri. Kalau di sini langkah-langkahnya tiap saya bahas nanti waktunya terlalu panjang. Kemudian kalau kita sudah membuat seperti tirainya ini, dan kita berikutnya adalah
membuat ini semuanya yang tadi kita grup dulu. Kita grup semua ini, kita grup. Kalau biar tidak masuk ke itunya, kita grup. Satu, dua, grup, di grup. Kemudian kita akan masuk ke, bisa lihat, klik ini dulu, kemudian ada format di sini, kemudian select panel. Nah, di select panel ini, grup ini kita hilangkan dulu di sini. Kalau ada tanda panah, ada matanya, berarti terlihat vision. Kalau ini hilang dulu. Ini juga sama, dihilangin dulu. Ini juga sama, dihilangin dulu visinya. Nah, kita akan membuat, tadi itu tiranya sudah, kita membuat yang ini tiranya agak mirip-mirip. Kalau mirip banget nanti waktunya agak banyak, ini membutuhkan banyak waktu. Kemudian kita akan membuat seperti yang sedang keluar tadi itu ya. Jadi kita membuatnya dengan shape ini. Nah, ini shape-nya. Nah, shape-nya ini, cuman kita akan rotasikan ke 90. Nah, seperti ini. Nah, kita jadikan ke sini. Ini berada di tengah-tengah, duplikat saja, Ctrl D, kemudian kita rotasi berikutnya ini berarti ini. Nah, rotasi horizontal kita akan buat berhadapan, berhadapan seperti ini. Sedikit ke sini dan juga sedikit ke sini, bertutupi. Kita karena tadi dua ya, kita duplikat saja. Ini duplikat lagi, Ctrl D, ini duplikat lagi, Ctrl D. Samakan maksudnya, ini samakan maksudnya. Memang banyak memerlukan waktu. Kemudian sini. Kemudian kita akan bentuk 3D nya. Kita bisa konsep 3D nya lewat ini atau ini. Serah. Karena 3D nya masih belum kelihatan, kita ke 3D nya ini. Udah kelihatan belum? Nah, lumayan. Nah, pokoknya 3D nya bisa atur di sana tadi itu di fitur. Kemudian kita duplikat untuk menyamakan ke shape yang lain. Ini duplikat, ini duplikat, ini duplikat. Sudah, tinggal diwarnai. Kalau ini yang biru misalnya, kalau ini kita menjadi hitam, diarahkan ke yang arah hitam misalnya. Nih, atau ke garnier yang hitam. Oh, yang hitam aja, hitam. Ini juga hitam. Sudah? Kalau sudah, kita akan membuat ini berlari atau membuka dan menutup. Oh, ini menutup ya, ini menutup.
kita akan membuat ini membuka ke sana dan ke sini. Ini bareng-bareng kita akan kasih animasi. Perhatikan animasinya. Animasinya akan flight in akan, tetapi arahnya, efek optionnya kita arahkan ke sini. Ini bukan mohon maaf, bukan yang animasi in masuk, tapi animasi yang ini exit. Nah, di exitnya nih kita ke arah sana. Nah, arah sana. Sedangkan ini kita duplikat aja animation painter ke sini. Nah, ini tapi kita arahkan ke sini, ke sana, arahnya sana. Kemudian ini juga sama, kita duplikat aja animation painter ke belakangnya. Kemudian ini animation painter ke belakangnya lagi. Udah. Kemudian kita akan animation paint-nya akan kita lihatkan. Jadi ini kan, ini. Jadi 1 dan 2 ini akan satu ini diklik maka dia akan keluar. Kemudian ini bareng-bareng start with previous dengan itu. Kemudian yang ini setelah selesai itu after previous, dan ini bareng-bareng dengan after start ini. Artinya kalau yang ini dua ini kan barengan dia keluar. Dan yang ini juga dia keluar setelah ini selesai. Nah, makanya ini pakai istilah start after previous dari ini ya. Tadi after previous pakainya. Kemudian kalau yang ini karena barengan dengan yang atasnya, kita with previous gitu. Jadi kalau sekarang kita samakan nah, sudah sama, kita coba aja preview dan seperti ini. Nah, contoh set nah, cuman ini kan terlalu cepat. Nah, kita durasinya aja ben gayeng. Nah, makanya jadi 3 detik, 3,5 detik. 3,5 detik. Kemudian untuk yang ini juga sama, 2, kita durasinya dilihat di sini 3,5 detik. Nah, ada fitur-fitur seperti ini itu di PowerPoint 2010 ya pemirsa ya. Saya pakai PowerPoint 2010. Kalau 2007 dan saya mungkin agak beda lagi ya, mungkin. Ini kita samakan dengan ini lagi. Sudah, kita panggil lagi oval harus masuk ke atas. Di atasnya ini posisinya. Grup harus ada di atasnya ini lagi. Nah, ada di atasnya, atas ini. Nah, kita sudah membuat ini seperti beneran yang saya contohkan tadi itu. Klik. Nah, sudah seperti ini. Ya, kita tinggal ngeklik. Nah, itu sudah mirip-mirip. Nah, kita tinggal akan mengasihkan musiknya, akan mengasihkan intro musiknya. Nah, karena waktu saya mengeklik ini kan ada, ini harusnya ini sama, ini animasi untuk yang tulisan tadi. Yang tulisan harusnya kita buat ke bawah semua ini. Sudah ke bawah.
Jadi nanti ini tuh after previous ya, setelah ini semuanya membuka baru ini keluar gitu. Nah, kemudian sekarang kita ngasih musik. Nah, karena musik itu akan tampil apabila ini terbuka pertama. Nah, terbuka pertama di animasi ini adalah yang ini, dari yang gambar yang ini. Jadi di sini ada private dari sini. Kita tinggal masuk ke anak panah. Kita ambil efek option. Kemudian sound di sini kita cari soundnya. Soundnya di situ ada saya ngasih. Perhatikan pemirsa. Jadi untuk mengasihkan sound, jenis sound yang bisa untuk masuk ke ini seperti intro kayak gini, ini adalah masuk wave. Ini yang bisa, yang masuk ke option inilah maksud saya, tipe wave itulah itu. Nah, kita masukkan. Nah, seperti itu nanti. Coba saja kita cukup satu ini aja yang kasih, karena nanti ini luar dia musiknya belum berhentinya kalau kira-kira 1 menitan itu intro musiknya itu. Jadi selesai ini semua buka, musiknya selesai, tulisan kita selesai. Kita lihat sekarang, coba seperti ini tadi awalnya, dan kita klik misalnya, inilah apa yang ingin saya sampaikan. Seperti ini tadi. Nah, selesai tadi, selesai. Kemudian tulisan baru turun semua. Nah, dalam acara pembelajaran dan sebagainya. Ini tadi kebalik-balik, tadi belum smart. Nah, seperti ini. Seperti itu. Seperti itu. Jadi intinya intro bisa menghasilkan intro dengan ada musiknya, kemudian kita membuat kayak gini dan sebagainya. Ini tergantung kepada kreativitas masing-masing kita. Sekarang kita akan misalnya ini kita coba hilangkan. Nah, di sini itu harusnya di sini. Nah, ini tulisan di sini, kita membuat tulisan. Saya anggap pemirsa sudah bisa membuat tulisan dengan ada garisan seperti ini, karena ada tinggal nulis, kemudian ini dan sebagainya. Tinggal masing-masing ini kita beri animasi, dia datangnya kapan. Makanya animasinya itu in. Jadi animasinya itu di sini animasinya adalah add animation. Jadi add animasinya yang bentuknya itu adalah entrance itu pas waktu masuk, jadi dia masuknya. Nah, ini pakai float in, Nah, ini animasinya adalah after previous, after previous. Oke, after previous ini juga sama after previous, ini juga sama after previous, sama after previous. After previous itu maksudnya adalah dia berjalan, dia akan muncul setelah yang atasnya selesai, animasi atasnya selesai. Nah, jadi pas. Kemudian durasinya dan sebagainya menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Ini durasi ini kebetulan 3 detik, ini 3 detik, ini 2 detik dan sebagainya, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pemirsa. Jadi tulisan-tulisan di sini sebagainya. Sedangkan yang ini animasi gambar yang saya buat ini hujan hujan ada ini saya ambil di internet pemirsa, yaitu gambar GIF. Contoh-contoh banyak sekali sudah yang menyediakan gambar yang bergerak dengan latar belakang pemandangan hujan dan sebagainya banyak. Saya lihat aja dengan misalnya wallpaper, animated wallpaper misalnya gitu. Kata kuncinya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita lihat di sini, kita visiblekan lagi, lihat lagi. Inilah karya yang sudah saya buat tadi itu. Tinggal pemirsa membuat lagi sesuai dengan keinginan, sehingga kita coba buatannya seperti ini. Yang saya menjelaskan ini apa yang akan saya sampaikan, bisa kita lihat. Kita mulai, sudah siap? Silahkan dilihat. Dang.
ini untuk membuat keren-kerenan saja. Kalau ini, kalau apa ininya kurang karena memakan tempat untuk tulisan dan sebagainya, ya bisa geser ke sini, geser ke sini. Ini kembali lagi ke keinginan pemirsa semuanya. Nah, ini sudah selesai dengan judul, keterangan dan sebagainya, dan perkenalan dan sebagainya bisa selesai itu. Nah, ini kan sudah mirip dengan yang ini. Ini sudah memakan waktu, tapi konsepnya sudah sama-sama. Ini kan seperti ini sama. Kalau ini nggak perlu saya klik, artinya dia animasinya itu adalah with previous. Jadi langsung ketika slide itu tayang dia langsung jalan, tidak perlu klik. Kalau yang tadi kita konsep klik dan langsung jalan, sebenarnya bisa diatur di animasi tadi itu. Oke, pemirsa, demikian apa yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan materi yang saya jelaskan membuat intro yang menarik. Yang sekali lagi tadi itu cara membuat intro presentasi yang menarik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silahkan komen dan bisa subscribe. Saya lebih suka subscribe, atau mungkin ada yang ingin dibuatkan presentasi menarik seperti saya yang buat, bisa menghubungi PM. Terima kasih. Wassalam. Salam dari PowerPoint Mania.